Apakah ada manipulasi? Kami tidak menemukan sampai saat ini. Kalau kita sih sebetulnya nggak terlalu mengharapkan jawabannya KPU, karena pasti mereka mengelak. Selamat malam. Proses verifikasi partai politik masih menuai polemik. Dugaan kecurangan dan manipulasi data terus mengemuka. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia diduga main mata dalam proses verifikasi ini. Sejumlah partai yang merasa dirugikan pun melawan. Dugaan intervensi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia juga sempat mewarnai proses verifikasi. Pertanyaannya, benarkah ada manipulasi data dan intervensi dalam proses verifikasi partai politik? Bagaimana sebenarnya juga mekanisme pengawasan salah satu tahapan pemilu 2024? Untuk membahasnya, kita sudah mengundang sejumlah narasumber. Yang pertama saya akan terlebih dahulu memperkenalkan dari sisi sebelah kanan, ada Bapak Puadi, Komisioner Bawaslu. Ada juga Pak Putra Adi Suryo, fungsionaris Partai Gelora. Selamat malam. Saya juga memperkenalkan di sisi sebelah kiri saya ada Pak Agus Jabo Priyono, Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur. Dan yang terakhir ada Mas Kurnia Ramadana, aktivis Koalisi Kawal Pemilu Bersih. Di studio Menara Kompas kami juga mengundang ada teman-teman dari mahasiswa. Yang pertama ada Universitas Indonesia, UIN Jakarta, PKJ, dan UPN Veteran Jakarta. Dan inilah dua arah, benarkah verifikasi parpol dimanipulasi? Saya Audrey Chandra bersama Anda. KPU akhirnya menetapkan 17 parpol nasional dan 6 partai lokal Aceh lolos menjadi peserta pemilu 2024. Nah, ironisnya muncul dugaan kecurangan pada proses verifikasi faktual parpol yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Pemilu itu sendiri. Waduh. Sementara itu peneliti Indonesian Corruption Watch, Kurnia Ramadana, yang juga tergabung dalam koalisi masyarakat sipil, mengatakan bahwa praktik kecurangan ini dilakukan melalui Sekjen KPU Pusat yang memerintahkan Sekretaris Provinsi untuk mengubah status verifikasi yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Kabarnya, Sekretaris Jenderal sempat berkomunikasi melalui video call lagi untuk menginstruksikan secara langsung disertai dengan ancaman mutasi bagi pegawai yang menolak. Yang anehnya, Bawaslu menyatakan tidak menemukan dugaan manipulasi, namun menemukan dugaan pelanggaran administrasi pada proses verifikasi parpol. Nah, terkait hal ini, Bawaslu menyatakan sudah mengeluarkan rekomendasi nih, mulai dari teguran hingga surat kepada KPU. Namun apa yang kemudian, apakah ada manipulasi? Kami tidak menemukan sampai saat ini. Kenapa? Karena proses-proses dan perbaikan telah dilakukan. Sepertinya datanya masih belum terlalu kuat untuk kemudian kita lakukan penelitian. Tapi kalau misalnya ini semakin menguat, tentu kita akan melakukan penggalian informasi. Nah, berbeda tanggapannya. Menanggapi persoalan ini, Ketua KPU RI Hashim Asyari membantah adanya pengubahan data pada sipol. Hashim mengatakan, kalau diubah di sipol pasti akan ketahuan. Seharusnya yang dicek adalah berita acaranya. Kalau berita acaranya masih TMS atau masih BMS, namun di sipolnya MS, ya pasti jadi masalah.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gelorani, Fahri Hamzah, ikut merespon tuduhan ini. Dia mengatakan sebaiknya ditanya kepada KPU, Bawaslu, dan sistem terpasang dalam penyelenggaraan pemilu. Karena menurutnya, merekalah yang secara sistemik melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap seluruh penyelenggaraan dari pusat sampai daerah. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Benarkah terjadi kecurangan? Bahkan sejak dari awal proses persiapan pemilu 2024. Yang pertama saya akan ke Mas Kurnia dulu. Mas Kurnia, Anda melaporkan ada dugaan kecurangan. Kecurangan apa yang dimaksud? Ya, pada tanggal 11 Desember, kami Koalisi Kawal Pemilu Bersih itu terdiri dari berbagai organisasi membuka pos pengaduan atas kecurangan verifikasi faktual partai politik. Kenapa kami pada akhirnya membuka pos pengaduan tersebut? Karena beberapa hari sebelum pos pengaduan itu dibuka, diberitakan masif di berbagai media nasional, ada pengakuan secara terang benderang dari penyelenggara pemilu daerah, ada praktik intimidasi, intervensi yang dilakukan oleh jajaran petinggi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan ada praktik manipulasi. Laporan itu apakah Anda juga sudah verifikasi, sudah turun ke lapangan? Ya, pada akhirnya ketika pos pengaduan itu kami berikan informasi kepada masyarakat, kurang lebih ada 12 kabupaten kota dan 7 provinsi yang mengalami intervensi langsung tersebut, intimidasi secara langsung tersebut. Maka dari itu, atas dasar temuan-temuan tersebut, kami melangkah atau para pelapor ini melalui kuasa hukum mendatangi DKPP. Kecurangan apa sih, Mas Kurnia, yang ditemukan di lapangan? Ya, kecurangannya misalnya mengubah status partai politik yang awalnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Buktinya sebenarnya berdasarkan pengakuan dari para penyelenggara pemilu daerah tersebut, namanya terang benderang, asal daerahnya terang benderang, dan itu diberitakan oleh media. Tentu kami berharap ada pengusutan lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Mengingat ini masih tahapan awal proses pemilu jelang 2024. Tentu kita tidak menginginkan pemilu ini jauh dari nilai integritas. Ada laporan, ada juga kemudian diberitakan di media massa. Tanggapannya, Bawaslu, Pak Puadi. Ya, buat kami Bawaslu tetap berkomitmen pada tahap pendaftaran verifikasi. Kita lihat memastikan bahwa setiap tahapan penyelenggaraan itu berjalan dengan lancar. Mulai dari tahapan pendaftaran, kemudian tahapan verifikasi administrasi, kemudian juga verifikasi faktual, dan sampai ke penetapan partai politik menjadi peserta pemilu pada 14 Desember 2022. Hal yang sudah dilakukan oleh Bawaslu mulai dari tahap pendaftaran, ada 18 laporan pasca penutupan pendaftaran partai politik. Dari 18, kemudian di 9 masuk di sidang pendahuluan dihentikan, kemudian ada 9 partai. Artinya datanya tidak kuat nih untuk memenuhi unsur curang. 9 partai politik itu memang tidak memenuhi syarat material dalam pelanggaran administrasi. Nah, 9 partai politik masuk dalam mekanisme pelanggaran administrasi, kemudian kita lakukan proses sidang adjudikasi, maka hasilnya adalah diduga bahwa putusannya bahwa tidak bisa dibuktikan bahwa KPU melakukan pelanggaran administrasi. Itu di tahap pendaftaran. Oke, tapi pertanyaannya Pak Puadi, ini beredar di media sosial, ada video pengakuan atau unsur intimidasi KPU pusat ke KPU daerah. Ya, kita harus bisa melihat di Bawaslu itu mengenal istilah ada 2 pintu, satu pintu temuan, kemudian pintu laporan. Temuan adalah pengawasan aktif pengawas pemilu. Kalau laporan masyarakat melaporkan. Kami berharap teman-teman yang kemudian ada Mas Kurnia, bisa juga lembaganya itu ketika ada laporan yang diduga adanya pelanggaran yang kaitannya dengan tahapan tersebut bisa dilaporkan ke Bawaslu. Sehingga Bawaslu akan bisa melihat dan akan bisa memeriksa dan kemudian mempelajari apakah ada dugaan atau tidak. Nanti kita akan lihat dari peristiwa hukumnya sampai kemudian jenis kelaminnya apakah nanti masuk di pelanggaran etik atau masuk di pelanggaran administrasi atau masuk di dugaan pelanggaran pidana sebagaimana diatur di ketentuan 518 Undang-Undang 7 2017. Nah, sepanjang itu laporan itu misalkan masuk kita pelajari
masuk di materialnya atau juga memenuhi ketersyaratan polimaterial, maka kita akan proses gitu. Oke, tapi sejauh ini belum diproses lebih panjang ya, lebih jauh lagi. Kita tunggu-tunggu belum ada laporan ini, Pak. Ditunggu-tunggu belum ada laporannya, Pak Agus. Kalau dari tahapan demi tahapan verifikasi dari partai Anda sendiri, benarkah ada main mata, ada curang? Jadi begini, tentu kita bersepakat bahwa demokrasi kita harus dibangun berkualitas. Dibangun secara terbuka, dibangun secara adil, dibangun untuk mensejahterakan dan membahagiakan seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya untuk membangun demokrasi yang berkualitas tersebut, ya, itu syaratnya adalah partisipasi politik rakyat harus dipermudah. Dipermudah dalam hal apa? Dalam hal undang-undang, dalam hal pelaksanaan proses partisipasi. Yang tidak mudahnya? Yang tidak dipermudah? Ternyata untuk berpolitik dan ikut pemilu di Indonesia itu berat sekali. Beratnya? Berat sekali. Misalnya kan begini, kita untuk memiliki badan hukum itu harus memiliki syarat ya, syarat kepengurusan itu di 75 provinsi, di 50 kabupaten kota, di 25% kecamatan. Itu kan syaratnya ya Pak itu ya? Itu syarat di Kumham, belum di KPU. Tapi kalau itu syaratnya. Ya. Nah, tapi kalau indikasi kecurangannya, Anda dan tim temukan. Saya akan mengatakan begini bahwa ya dalam sistem politik aja sangat berat untuk berpartai, untuk ikut pemilu gitu loh. Nah, dalam sistemnya sudah berat, dalam proses pelaksanaannya sangat berat. Sangat-sangat berat. Misalkan begini, kita berbicara tentang pelaksanaan teknis ya yang dilakukan oleh KPU dengan sistem yang diperlakukan oleh KPU, misalkan sipol. Bayangkan, untuk bisa kita ikut pemilu itu harus kemudian kita memasukkan data-data ke sipol. Jadi intinya ada temuan kecurangan? Sebentar, data-data ke sipol ya, data-data ke sipol. Nah, di sipol sendiri itu banyak persoalan. Misalnya kita waktu input itu sudah 100%, pada waktu kemudian kita cek berikutnya di KPU, data kita tinggal 97,0%. Itu yang lain kemana gitu. Itu baru satu contoh saja. Belum contoh-contoh lain yang itu banyak sekali. Baik, benarkah suara yang sama juga ditemukan di Partai Gelora? Pertama saya mau mengapresiasi dulu temuan dari teman-teman koalisi masyarakat sipil bahwa tentu kita semua bersepakat untuk mengawal proses pemilu yang bersih dan berkualitas. Namun saya agak menyayangkan tampaknya teman-teman koalisi masyarakat sipil ini tidak punya standing position tentang agenda apa yang seharusnya dikawal untuk mendorong kualitas demokrasi. Maksudnya apa nih, Pak? Saya melihat tadi yang beliau katakan adalah pertama kali sumber informasi tentang adanya intervensi dan kecurangan adalah adanya berita di koran begitu. Kemudian mereka begitu reaksioner dan melampaui apa yang seharusnya mereka lakukan. Apa yang seharusnya koalisi masyarakat sipil lakukan adalah mereka akan anti terhadap oligarki, bahwa mereka akan mendorong kontestan pemilu akan lebih banyak begitu. Malah yang mereka lakukan hari ini adalah menyerang penyelenggara pemilu atas berhasilnya begitu banyak partai baru menjadi kontestan politik. Padahal bagi rakyat semakin banyak kontestan politik, semakin banyak partai politik baru, itu adalah semakin memberi ruang. Mengindikasikan teman-teman dari koalisi ini. Saya sangat menyayangkan tampak tidak punya agenda reaksioner saja. Nah, saya hendak akan mengurai dari mana sumber informasi itu datang. Sebentar, saya sangat bisa mengurai itu. Gitu. Iya, jadi argumentasi tadi itu melompat dari permasalahan. Yang kami persoalkan bukan banyaknya partai politik, itu urusan lain, tapi proses mengawal proses pemilu 2024, kita tidak hanya berbicara soal berapa banyak partai politik yang lolos, tapi aspek penyelenggaraan pemilu itu harus clear. Bukan hanya penyelenggaraannya, tapi penyelenggaranya juga harus bebas dari intervensi, tidak melakukan pelanggaran. Yang kami temukan, intimidasinya itu sebenarnya sangat nyata kalau berdasarkan pengakuan-pengakuan yang sudah diberitakan masif seperti itu. Apa misalnya intimidasinya? Misalnya kalau tidak mengikuti arahan untuk berbuat curang dalam proses verifikasi, maka pegawai operasional KPU daerah akan dimutasi. Dan itu dilakukan atau diduga dilakukan oleh
pimpinan KPU Pusat. Jajaran petinggi Komisi Pemilihan Umum. Yang tadi Mbak tanyakan ke Pak Puadi misalnya, ada video yang sudah beredar, disebut bahkan siapa nama komisioner KPU-nya. Kalau saya menanggapi ucapan Pak Puadi tadi, tentu saya sayangkan kalau Bawaslu hanya menunggu laporan saja, sementara bukti-buktinya sudah beredar. Bukti-bukti itu kan harusnya dijadikan petunjuk oleh Bawaslu untuk menelusuri apakah benar ada indikasi kecurangan tersebut. Tapi kalau menurut Anda dan tim sendiri, Bawaslu lemahkah? Ya, karena kemarin kita mendengar pernyataan dari Ketua Bawaslu mengatakan tidak ada kecurangan dalam Tidak proses ada verifikasi yang kuat partai juga politik. Iya, memang nanti akan dijawab pasti. Karena memang tidak ada. Baik, saya Salah kira paham saya aja. Iya, sebentar, saya belum selesai Teman-teman tadi salah paham, menjelaskan. nggak paham aturan dan undang-undangnya. Kami yang mengalami proses dari awal di verifikasi itu. Apa undang-undangnya? Coba Contoh jelaskan. semisal, Oke. apakah bisa dikata, saya begini, saya susah menalar jika teman-teman mengasumsikan ada intervensi dari KPU pusat kepada KPU daerah yang kami sendiri mengalami proses dari awal. Semisal bahwa ketika Fermin, ada banyak anggota yang kita upload, ini Bang Jabu paham sekali, itu di daerah-daerah terpencil yang kemudian agak kabur dan lain sebagainya, itu di TMS-kan oleh KPU di daerah. Kita komunikasikan hal itu, tetap di TMS-kan. Yang kedua, ada standar waktu bekerjanya KPU daerah di dalam melakukan Fermin. Ada begitu banyak, semisal kami ada 300.000 anggota yang kita upload, dia harus selesaikan dalam waktu 3 hari. Yang mampu mereka verifikasi hanya 1.000 orang. Permasalahannya yang lainnya sebentar. yang kita persoalkan, yang kita persoalkan KPU. Yang kita persoalkan KPU. Kenapa Anda menceritakan soal partai Anda? Yang saya ceritakan soal intervensi kepada KPU. Ya memang harus diintervensi. Mana undang-undang yang Anda bilang saya salah di KPU, tadi? Bung. Sebentar. Ya. Kami punya narah hubung di KPU. Bagi saya ini adalah karena ketidakutuhan pemahaman penyelenggara pemilu dari pusat ke daerah di dalam memahami aturan. Jadi kalau menurut Pak Suryo sendiri bahwa aturan di KPU dan berjalannya proses verifikasi ini aman-aman aja kok, nggak ada yang curang. Nggak ada yang curang, karena semisal di mana proses bahwa ada, saya tidak mengatakan intervensi ya, karena yang saya temukan langsung semisalnya itu sebenarnya dilakukan audit atau yang namanya... Ya, audit Sipol. Kita simpel aja. Kami Baik, meminta Bapak-Bapak. tanggal 7 November 2022 audit Sipol. Apa yang terjadi di dalam Sipol? Baik, KPU sebentar, daerah tahan dulu Bapak-Bapak men-PMS-kan diskusinya, orang debatnya. yang tidak dia Fermin karena waktunya habis. Baik, sebentar. Kemudian kita lapor ke Waktunya KPU kita pusat, akan KPU rehat pusat sejenak kemudian karena melakukan pertanyaan audit terhadap selanjutnya adalah Partai Gelora ini mengaku bahwa tidak ada kecurangan. Tapi pertanyaannya, ada juga indikasi lolosnya Partai Gelora karena adanya indikasi kecurangan di dalamnya. Kita akan ulas usai jeda berikut ini.